Jadi misalkan ada kasus seperti ini ya. Nah, mungkin sering yang kalian tanyakan, Kak, matematikanya wajib apa minat? Halo teman-teman semuanya. Kita jumpa kembali dalam episode kali ini. Banyak sekali di antara kalian yang bertanya, gimana sih Kak cara kita untuk memilih prodi atau jurusan pada SNMPTN? Karena saya sendiri masih sedikit kebingungan. Saya sendiri juga masih galau bagaimana sih caranya. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memilih prodi atau jurusan di SNMPTN berdasarkan ketentuan dari LTMPT. Langsung mari kita simak bersama. Yuk subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Saya juga berbagi informasi setiap hari lewat Instagram menuju PTN, silahkan di follow. Baik, ketentuan pilihan prodi PTN dan syarat eligible SNMPTN 2022. Mari kita lihat satu persatu, silakan kalian simak hingga selesai. Nanti apabila ada yang belum paham, kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Saya akan memprioritaskan menjawab pertanyaan yang relevan dengan video kali ini. Oke, pertama, ketentuan pilihan prodi dan PTN. Ada 4 ketentuan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah mengenai jumlah pilihan. Perhatikan baik-baik. Setiap siswa atau peserta SNMPTN dapat memilih 2 program studi. Yang penting adalah dari 1 PTN atau 2 PTN. Kalian bisa memilih 2 prodi atau 2 jurusan langsung dari 1 PTN. Atau 1 prodi di PTN A dan prodi lainnya di PTN B. Itu bisa kalian lakukan. Oke ya, jelas sampai di sini. Kemudian syarat umumnya, perhatikan syarat umum. Jika memilih 2 program studi, salah satunya harus berada pada provinsi yang sama dengan SMA, MA atau SMK asalnya. Maksudnya adalah harus seprovinsi dengan asal sekolahnya. Ini bagi kalian yang ingin memilih prodi di mana salah satunya akan lintas provinsi. Artinya tidak boleh dua-duanya atau 2 program studi yang kalian pilih dua-duanya dari provinsi lain. Jika memilih 2 program studi di mana ada pilihan dari provinsi lain, maka harus 1 pilihan berada di provinsi yang sama. Nanti kita berikan contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah syarat khusus. Nah, ini ada disclaimer, jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Bagi kamu yang ambis banget, di luar provinsi, karena PTN yang kamu incar itu hanya ada di luar provinsi dan prodi yang kamu incar hanya ada di luar provinsi tersebut, kamu bebas memilih provinsi manapun di mana PTN itu ada, tapi tidak boleh memilih 2, hanya 1 saja. Jika satu-satunya pilihan kamu hanya yang lintas provinsi. Oke, berikutnya saran pilihannya. Disarankan, ini juga dalam sosialisasi daring LTMPT yang terbaru per hari Sabtu, itu disarankan tidak lintas minat. Alias kalian yang IPA pilihlah program-program studi yang saintek, kalian yang IPS pilihlah program studi yang soshum. Bahasa juga pilih yang soshum ya. SMK pilihlah sesuai dengan SMK yang telah kamu ikuti selama ber-SMK. Misalkan SMK akuntansi, ya cobalah ambil jurusan akuntansi juga, atau jurusan yang diperbolehkan bagi prodi akuntansi di SMK untuk memilih jurusan yang ada dalam SNMPTN. Itu nanti untuk SMK kan ada ketentuan khusus, siapa saja atau SMK apa saja yang bisa mengambil sebuah jurusan atau prodi tertentu. Inilah 4 ketentuan menurut LTMPT. Yuk sekarang kita sedikit simulasi. Jadi misalkan ada kasus seperti ini ya. Asal sekolah kalian anggap saja adalah SMA menuju PTN Jakarta Pusat DKI Jakarta.
Apabila kalian ingin lintas provinsi, maka salah satu prodinya harus berada di PTN yang sama dengan asal sekolah kalian, yaitu DKI Jakarta. Contohnya adalah misalkan gini, kalian kan ingin banget prodi agroekoteknologi di Brawijaya. Brawijaya itu Jawa Timur. Maka pilihan yang lainnya atau salah satu PTN-nya harus antara di UI, UNJ, UIN, atau UPN Veteran Jakarta. Tidak boleh dua-duanya dari Brawijaya. Harus salah satu prodinya atau salah satu PTN-nya harus berada di wilayah yang sama dengan asal sekolah kalian. Nah, gimana Kak? Saya kan sebenarnya anak Jawa Timur nih. Nah, tapi sekolah kalian di Jakarta, berarti sekalipun kamu secara KTP atau secara asal daerah Jawa Timur, yang dilihat adalah asal SMA kalian, bukan asal tempat tinggal atau asal KTP kalian. Jadi catatan kalian tetap karena bersekolah di Jakarta Pusat, berarti kalian masuk asal sekolah DKI Jakarta. Berarti tidak boleh dua-duanya Jatim, harus ada salah satu yang berada di PTN sesuai dengan asal sekolah. Tapi kalau hanya pengen di Jatim saja boleh, dengan catatan hanya dapat memilih satu program studi saja. Paham ya? Kok demikian Kak? Ya memang aturan LTMPT seperti itu. Oke, kemudian mari kita lihat. Sebelum kalian bisa mendaftar SNMPTN, kalian perlu melewati salah satu tahapan ini, yaitu ketentuan pemeringkatan siswa, karena kalian harus dinyatakan lolos pemeringkatan alias eligible SNMPTN. Nah, untuk program IPA kalian nanti akan ditentukan lolos pemeringkatan apa tidak dari 6 mata pelajaran ya. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Pemeringkatan ini yang melakukan adalah pihak sekolah. Nah, mungkin sering yang kalian tanyakan, Kak, matematikanya wajib apa minat? Dua-duanya. Lazim sekolah itu menggunakan dua instrumen matematika, baik minat maupun yang wajib bagi anak IPA. Kemudian program IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Ini akan menentukan apakah kalian lolos pemeringkatan atau tidak dibanding teman kalian yang satu prodi. Kemudian program bahasa, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing yang diajarkan di prodi kalian, yaitu prodi bahasa. Apakah Jepang, Jerman, Korea, dan lain sebagainya. Intinya salah satu bahasa asing. Kemudian yang SMK adalah matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan 3 kompetensi keahlian sesuai dengan SMK kalian. Kriteria tambahan, ini yang penting sekali. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Nah, kriteria ini juga ditentukan oleh sekolah karena menjadi hak prerogatif sekolah. Apakah akan menambahkan mata pelajaran lain selain nama mapel ini, itu semua tergantung dari sekolah. Nah, kuota sekarang, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan kuota akreditasi sekolah. Kalau A 40%, kalau B 25%, kalau C 5%. Kira-kira aturannya seperti itu. Sudah jelas ya? Nah, sebelum saya akhiri sesi kali ini, saya ingin memberikan informasi. Bagi kalian yang masih galau, masih ragu dalam memilih prodi dalam SNMPTN, saya menyediakan ukur peluang SNMPTN atau rasionalisasi atau analisis rapot. Silakan kalian klik https menuju PTN ID. Bukan hanya itu, buat teman-teman yang bingung memilih prodi agar tidak salah prodi, kita punya tawaran bagi kalian yang ingin menentukan pilihan karir secara jangka panjang supaya nggak salah pilih. Saya sudah menyajikan sebuah buku atau menulis sebuah buku berjudul Sukses Ala Kamu. Ini ada di Tokopedia TB Cerdasindu. Ada buku lain khusus tentang buku seluk-beluk program studi perguruan tinggi dan prospek kerjanya, bisa diakses juga
di TB Cerdas Indo Tokopedia. Bukunya tentang apa kalian bisa kepoin, dan linknya akan saya sematkan di kolom deskripsi. Spesial nih buat kalian yang mau mempersiapkan UTBK SBMPTN, kita ada kelas UTBK. Kalian bisa daftar gratis di Bimbel Menuju PTN ID. Silahkan kalian akses ya. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya lagi, kalau ada yang belum jelas, drop aja di kolom komentar. Terima kasih, dan kita ketemu lagi pada episode yang akan datang. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future. Sampai jumpa.